Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Damayanti dengan NIM T 2019-1101. Saya berasal dari kelas PAYA 3 dan di sini saya dari kelompok 3. Nah, sebelum membahas tentang hasil review jurnal kami, di sini saya mau memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ervina Damayanti dengan NIM T 2019-1101, dan yang kedua yaitu Arjunanda Maulana Rizal dengan NIM T 2019-1109. Yang ketiga yaitu Jessica Aprilia Dia Cahyanis dengan NIM T 2019-1126. Nah, di sini kelompok kami mereview jurnal dengan judul The Influence of Students' Motivation Towards Student Achievement in English Subject at SMPN 12 Muaro Jambi. Artinya, pengaruh motivasi siswa terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris di SMPN 12 Muaro Jambi. Adapun penulis dari jurnal ini yaitu bernama Tuti Alawiyah dan Urip Sulistyo. Selanjutnya, jurnal ini kami ambil dari rumah jurnal yaitu International Journal of Language Teaching and Education atau disingkat dengan IJOLT. Nah, jurnal ini volumenya yaitu volume 2, nomor 2, halaman 145 sampai dengan halaman 156. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018. Nah, untuk link downloadnya bisa kalian lihat di hasil review jurnal kelompok kami. Selanjutnya, latar belakang dari jurnal ini yaitu pengajaran bahasa Inggris di sekolah memiliki tujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan bahasa dalam mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Namun, pada kenyataannya tujuan itu tampak sulit untuk dicapai karena kurangnya motivasi. Padahal, motivasi ini sangat penting untuk perkembangan dan pencapaian tujuan individu. Nah, saat ini kurangnya minat belajar dan motivasi siswa menjadi penting dalam kesulitan sistem pendidikan yang menawarkan tingkat kualitas belajar yang rendah. Dari berbagai penelitian sebelumnya itu sudah banyak yang menunjukkan bahwasanya ada banyak cara atau banyak simulator untuk memajukan siswa, yaitu dengan cara meningkatkan tingkat aktivitas, kerja keras, kenikmatan belajar, dan lain-lain. Nah, karena alasan-alasan tersebut, penulis itu ingin memberikan motivasi siswa yang diterapkan untuk mengetahui prestasi belajar siswa. Dari hasil penelitian ini, penulis itu ingin mengetahui bagaimana sih pengaruh dari motivasi siswa itu terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian, tujuan dari penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengkaji pengaruh motivasi siswa terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana motivasi siswa dapat mempengaruhi secara signifikan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Hasil penelitian ini dapat membantu guru untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar dan bagaimana memotivasi siswa supaya siswa tersebut bisa semangat dan bisa berprestasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Aprilia Dia Cahyanis, NIM T 2019-1126 dari kelompok A3, akan menjelaskan tentang metode penelitian, subjek dan objek penelitian, dan juga hasil penelitian dari jurnal yang kita review. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian pada jurnal yang kita review menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengumpulkan data yang disajikan dalam bentuk angka atau skor. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, angket, dokumentasi, dan juga wawancara. Lalu subjek dan objek penelitian pada jurnal yang kita review yaitu subjeknya siswa SMPN 12 Muaro Jambi yang terdiri dari
untuk kelas 7. Sedangkan objeknya yaitu pengaruh motivasi siswa terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 di SMPN 12 Muaro Jambi. Selanjutnya hasil penelitian. Berdasarkan tabel koefisien korelasi R produk momen terhadap beberapa derajat kebebasan tampak tingkat signifikansi sebagai berikut. Derajat kebebasan sama dengan 26 pada taraf signifikansi 5% sama dengan 0,374. Derajat kebebasan sama dengan 26 pada taraf signifikansi 1% sama dengan 0,478. Interpretasi hipotesis. Jika RXY lebih besar dari RT, hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nihil tidak diterima. Jika RXY kurang dari RT, maka hipotesis alternatif tidak diterima dan hipotesis nihil diterima. Menurut hipotesis dan dari tabel interpretasi produk momen korelasi 0,96 adalah korelasi positif tinggi. Para peneliti dapat disimpulkan bahwa R0 lebih besar dari RT, taraf signifikansi 5% atau 1%, maka H alternatif diterima dan H nihil tidak diterima. Antara variabel X dan variabel Y berpengaruh positif signifikan. Artinya, motivasi siswa berpengaruh signifikan terhadap siswa pencapaian. Tingkat motivasi siswa dalam prestasi belajar lebih tinggi dari rata-rata dan berhasil tidak berkurang selama tahun-tahun pendidikan. Juga hasil menemukan bahwa eksternal dan internal motivasi berhubungan secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris yang dipelajari di sekolah-sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjunanda Maulana Rizal, NIM T 2019-9. Saya dari kelompok 3, yakni saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu mereview tentang jurnal yang berjudul The Influence of Student Motivation Towards Student Achievement in English Subject at SMPN 12 Muara Jambi. Di sini saya akan mereview mengenai tentang kelebihan dan kekurangan jurnal atau penelitian. Yang pertama, kelebihan penelitian, yaitu novelty dari penelitian ini menjelaskan secara tajam. Nah, novelty di dalam penelitian ini yaitu mengenai tentang motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu data penelitian sudah cukup rinci. Yang ketiga, dilengkapi dengan variabel poligon X dan Y sehingga memudahkan pembaca untuk memahami. Dan yang keempat yaitu saran untuk penelitian dan praktik masa depan dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu tentang kekurangan penelitian. Yang pertama, jenis penelitian tidak disebutkan, hanya disebutkan menggunakan penelitian kuantitatif saja. Nah, contoh jenis-jenis penelitian yaitu penelitian eksperimen, penelitian deskriptif itu tidak disebutkan di dalam jurnal ini atau penelitian ini, akan tapi langsung menggunakan penelitian kuantitatif saja. Yang kedua yaitu landasan teori kurang dijelaskan secara sempurna sesuai dengan variabel penelitian. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara jurnal penelitian pada abstrak dengan pembahasan.
Yang keempat, peneliti tidak menyebutkan alasan pemilihan subjek. Yang kelima, menggunakan EndNote sebaiknya dalam jurnal ini atau peneliti ini menggunakan EndNote, tidak menggunakan footnote. Yang keenam, masih ada beberapa paragraf yang tidak menjorok ke dalam. Nah, jurnal atau penelitian yang baik itu paragrafnya itu menjorok ke dalam. Yang terakhir yaitu penomoran pada subbab tidak sesuai dengan apa yang dibahas. Selanjutnya yaitu diskusi atau rekomendasi. Penelitian ini mendeskripsikan tentang pengaruh motivasi belajar siswa terhadap potensi belajar bahasa Inggris siswa kelas 12 SMPN Muara Jambi. Hal ini memberikan keuntungan bagi guru, di mana hasil penelitian ini dapat membantu guru untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar dan bagaimana motivasi siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.